Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Buruj rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah menika Allah Subhanahu wa taala sonten nggih. Sonten menika Allah Subhanahu wa taala tansah maringi kula panjenengan sedaya kenikmatan arupi nikmat sehat, nikmat kesempatan kita saged mampal wonten majelis kang mugi-mugi diparingi berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten wulan ingkang dipun berkahi kalih Allah Subhanahu wa taala ing menika wulan Ramadan. Dan insyaallah kita berusaha menjadikan Ramadan wonten taun menika berbeda daripada Ramadan yang sebelumnya, yang mana tentunya sebagai seorang muslim senantiasa berusaha untuk semakin baik dan semakin baik. Dan upaya kita adalah dengan semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah, semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan menika kita badhe maos salah satu kitab ingkang sampun ditulis kalian Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Beliau dari kitab salah satunya adalah Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu kitab yang menjelaskan masalah fikih plus juga tazkiyatun nafs. Fikih plus pembahasan penyucian hati. Akan tetapi kita melihat ngaos keseluruhan kitab. Akan tetapi kita hanya akan mengambil pembahasan puasa. Terus wonten kitab Bidayatul Hidayah niku wonten pembahasan ada usia. Insyaallah sampai menika kita badhe maos apa yang akan ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dan sebelum kita membaca kitabnya, perlu kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan khususnya niki adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan untuk kita kaum muslimin. Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sampun menyiapkan berbagai macam kondisi yang memang sangat-sangat pas sekali orang itu untuk ibadah. Maka dengan kenikmatan yang luar biasa ini hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukurinya bagaimana? Cara mensyukurinya ketika kita
tasih dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu kali bulan Ramadan, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bentuk bersyukur, bukan hanya cuma mengucap alhamdulillah, akan tetapi juga berusaha mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Diupayakan kalau ada kesempatan untuk beribadah, maka kita beribadah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita akan baca apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa kitabun Hidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa sebagai musannif al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala kama fatwa 505 Hijriah. Ada musyami utawi iki ibu pira-pira ada puasa. Puasa asyam berasal dari kata soma, yasum. Ya, masdarnya sauman, bisa juga siaman. Yang artinya secara bahasa dia adalah al-imsaku mutlaqan, menahan diri secara mutlak, menahan diri dari apapun. Ya, dan ini sudah sering kita dengarkan atau mungkin akan kembali terulang kita dengarkan di setiap Ramadan ketika membahas masalah puasa. Ya, dan puasa secara istilah syariat dia adalah menahan diri dari pembatal puasa. Al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari pembatal puasa di waktu maksus, pada waktu yang sudah ditentukan. Waktunya kapan? Waktunya dari terbitnya fajar shadiq, dari subuh sampai tenggelamnya matahari atau waktu maghrib. Itu waktu puasa. Ini niatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Ya, dengan niat yang khusus. Kerana ibadah itu dianggap sah secara syariat ketika ada niat. Niat itu kerentek hati, itu niat. Jadi ketika sudah ada kerentek di dalam hati kita, itu sudah dianggap sebagai niat. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala beliau membahas adab-adab puasa. Yang dimaksud adab di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan nasihat yang berhubungan dengan puasa. Yang kita ketahui juga bahwasanya puasa yang wajib, satu-satunya puasa yang wajib pada dasarnya itu hanya puasa Ramadan. Puasa apapun itu hukumnya sunnah, pada dasarnya seperti itu. Puasa yang wajib hanya puasa Ramadan secara asal. Kalau ada puasa lain yang wajib, pasti ada sebab tertentu. Tapi kalau puasa Ramadan, maka sepakat kaum muslimin itu adalah kewajiban. Maka kalau misalkan ada orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, misalkan berkeyakinan puasa Ramadan tidak wajib, maka ini keyakinan yang berbahaya, yang mungkin bisa sampai derajat menyeret orang tersebut kepada kekufuran. Ya. Dan puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Kita tahu rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa. Puasa itu rukun yang 4. Ya. Maka di sini Musannif rahimahullah taala beliau jawab, qala lain bagi orang becik antak tasiro yenton kupake sapa sira ala siyami Ramadhana ing atase puasa Ramadan. Beliau menyampaikan tidak selayaknya bagi seorang muslim itu hanya mencukupkan diri berpuasa hanya di bulan Ramadan saja. Tidak selayaknya seorang muslim itu hanya mencukupkan diri puasa di bulan Ramadan saja. Kenapa? Karena seorang muslim itu berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik. Maka dalam wujud ibadah kita sebagai umat Allah Subhanahu wa taala bukan masalah
sing penting wis nglakoni kewajiban, bukan itu. Karena mungkin ya ada sebagian dari kita yang melaksanakan ibadah ini yang penting wajib wis dilakoni, wis beres. Ya ini kita tidak menyalahkan. Namun kalau kita coba berpikir lebih mendalam, kita ini sudah diberikan berbagai macam kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan karunia yang luar biasa. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat macam-macam. Dan itu Allah tidak menuntut apapun dari kita. Allah tidak memberikan harga yang harus kita bayar atas kenikmatan itu. Maka kita sebagai bentuk syukurnya ya beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai wujud syukur kita itu hanya sebatas formalitas. Orang itu kalau kita analogikan misalkan kerja, kan beda orang kerja itu sifatnya formalitas dengan sifatnya kerja itu benar-benar berusaha untuk menjadi pegawai yang baik di perusahaan itu. Misalkan kita ikut perusahaan. Kalau sebatas formalitas, ya, misalkan kita pegawai di sebuah tempat, ya yang penting kita datang sesuai jamnya, pulang sesuai jamnya, kerja yang penting tugas-tugas beres mati. Gak mikir ya apa caranya perusahaan ini tambah gede, ya apa caranya penjualan semakin naik. Tidak mikir itu. Wis iku jadi pikir bos ya, yang penting aku budal waktu ini boleh waktu ini ya dan seterusnya. Tapi kalau orang yang dia benar-benar berusaha menjadi seorang karyawan yang baik, maka dia juga memikirkan bagaimana supaya usaha ini semakin maju, bagaimana supaya penjualan ini semakin meningkat. Maka ini analoginya. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan syukur kita itu cuma formalitas. Kayak absen. Ya, yang penting sholat 5 waktu, yang penting puasa Ramadan. Itu formalitas karena itu wajib-wajib saja. Meskipun kita nggak diberikan nikmat, wajib itu tetap wajib kan itu. Namanya kewajiban. Ya, wajib tetap wajib. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau menegur kita, la yanbaghi an taqtasiru ala siyam Ramadan. Tidak selayaknya bagi orang muslim itu hanya mencukupkan diri dengan puasa Ramadan. Kemudian beliau mengatakan fatatruka banjur ninggalake sapa sira antijarata ing dolinuku bin nawafili kelawan ibadah-ibadah sunnah. Wa kasbi darajatil aliyati lan ngolehake derajat-derajat kang dhuwur fil faradisi ing dalam surga firdaus. Kemudian dia mengatakan fatatahassara, ya. Fatatahassara maka menjadi sedih, ya. Maka menjadi kecewa diri kita idza nadarta nalikane delok sapa sira ila shaimina mari wong kang poso kana tamburu kaya dene sira delok ila kaukabi durri marang bintang yang penuh dengan cahaya. Wahum lan wong kang poso iku wau iku fi a'la illiyin ana ing jerone surga kang paling dhuwur. Beliau menyampaikan, jangan sampai ketika kita meninggalkan puasa selain Ramadan, ya, kita sekarang di bulan Ramadan kita puasa ini puasanya sifatnya wajib. Dan artinya wajib itu apa sih? Wajib itu kalaupun Allah tidak memberikan nikmat kepada kita, wajib itu gak akan gugur. Karena kewajiban kita ibadahnya. Selama kita hidup, kewajiban gugur. Ya. Selama kita hidup, kewajiban apa? Selama kita hidup, kewajiban kita tidak akan gugur. Kewajiban itu gugur kalau kita sudah meninggal. Kita mau kaya, mau miskin,
kita mau muda, mau tua, apapun itu, yang namanya ibadah wajib itu berlaku untuk semua, wajib. Maka kata beliau, ketika orang itu hanya memikirkan ibadah wajib dan tidak mau mengamalkan amalan sunnah, maka itu seolah-olah dia meninggalkan jual beli dengan ibadah sunnah. Jual beli dengan ibadah sunnah itu apa? Maksudnya adalah kita berada di dunia ini, kita itu menjual apa yang kita miliki di dunia untuk mendapatkan akhirat. Dan itu bahasa Quran. Ya. Bahasa Quran. Orang yang merelakan dunianya untuk mendapatkan akhirat diibaratkan dalam Al-Quran sebagai jual beli. Maka orang yang tidak mau merelakan sebagian harinya untuk dia berpuasa sunnah, maka dia sudah meninggalkan jual beli dalam bentuk ibadah sunnah. Wa kasbi darajatil 'aliyati fil faradis, dan mendapatkan derajat yang tinggi di surga Firdaus. Karena orang-orang yang ahli puasa itu memiliki keutamaan di antara keutamaan-keutamaan yang ada. Di antaranya dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan." Di surga itu ada satu pintu khusus, pintu surga khusus. Yang mana pintu khusus ini disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Terus surga itu lawangnya itu jenis-jenis. Ya, pintu surga itu apa? Ada nama-namanya. Ya. Dan ada satu pintu namanya pintu Rayyan. Kata Nabi, yadkhulu minhu shaimun, yang mana memasuki pintu itu khusus bagi orang-orang ahli puasa. Ya. Bisa kita bayangkan kalau kita analogikan, misalkan kita naik kendaraan kereta ya, sepur kan ada kelas-kelas ya, ekonomi, eksekutif, bisnis. Orang yang naik kereta ekonomi itu ya dengan segala keterbatasan fasilitas, karena dianggap orang ekonomi, orang yang naik ekonomi ya biasa saja, orang biasa. Ya orang biasa, anggapannya PT KAI gitu ya, masih luluh, nggak usah sembojong, nggak apa-apa. Nah kalau kita naik kereta itu, kalau naik kereta ekonomi kan ada depan gitu. Kalau isi semua sembojong mana ada, ya berarti ada badan nih, nggak mungkin. Kan sudah mikir, ya, ekonomi itu berarti ngomong sing jengkok kuwi budal masuk dari duit. Jadi orang masih yo kayak sembojong yo tetap budal. Itu sudah mikir dari siapa? Masih kayak sembojong, ngomong pasti milih. Dianggap biasa, tapi yang eksekutif, apalagi bisnis, bisa suara orang, bahkan turu-turu, ya mangan dilayani gitu ya, ada apa namanya, ada seperti pramugarinya gitu, yang mendatang membawa makanan dan seterusnya. Kenapa kok seperti itu? Beda pelayanan. Karena memandang orang-orang yang di kelas eksekutif atau bisnis ini, mereka kelasnya khusus. Makanya ada perbedaan. Ya. Bahkan kadang satu kereta, gerbong ekonomi, gerbong eksekutif khusus beda-beda. Ya. Maka sebagaimana itu juga surga. Ada surga itu yang umum saja sudah. Keumuman manusia bisa lewat itu. Tapi ada beberapa pintu yang memang khusus disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang istimewa. Termasuk apa? Orang-orang yang ahli puasa. Orang-orang yang ahli puasa. Maka kata beliau, ketika orang itu sudah meninggalkan puasa, ya, puasa sunnah, ya, ketika kita sudah belajar puasa wajib, bukan belajar ya, setiap Ramadan ya pasti kita berpuasa. Maka kata beliau, kata tahassara idza nadarta ila shaimin, maka Allah bisa jadi kita akan bersedih. Tahassar sebagai ulama mengatakan maknanya adalah tanda. Ya. Anda itu apa namanya? Dia merasa
dia merasa bersedih. Ketika apa? Ketika nanti di akhirat, ya, engkau akan melihat pada orang-orang yang ahli puasa, seolah kalian itu melihat bintang yang begitu bersinar, sedangkan mereka berada di tempat yang paling tinggi. Ya. Maka beliau, maka hendaknya orang yang berpuasa, puasa Ramadan ini sebagai latihan kita untuk apa? Bisa melakukan paling nggak ada beberapa hari yang kita bisa puasa sunnah. Minimal paling tidak kita tidak hanya puasa Ramadan saja. Ya mungkin paling nggak kalau tidak bisa puasa pekanan, ya Senin Kamis atau apa. Ya mungkin waktu-waktu tertentu, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa waktu-waktu tertentu. Hendaknya kita tambahin di situ sebagai tambahan ibadah kita. Kemudian dia mengatakan wal ayyamul fadilatu, dan hari-hari yang utama, allati yang syahidat telah menyaksikan al-akhbaru, berita-berita. Maksudnya berita di sini adalah riwayat-riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisyarafiha, tentang kemuliaan hari-hari khusus itu. Wa jazili thawabi, dan banyaknya pahala fi siyamiha, dalam puasa di hari-hari itu. Maka beliau mulai menyebutkan hari-hari yang kita disunahkan untuk berpuasa. Ya, hari-hari yang kita disunahkan untuk berpuasa. Di antaranya beliau mengatakan Yaumul Arafah, hari Arafah. Ya, hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Yang mana dalam hadis yang masyhur bahwasanya hari Arafah ini, ya, pahala puasanya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pahala yang luar biasa disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bisa puasa Arafah. Wa yaumul Asyura, dan hari Asyura. Ya, hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram. Dan ini juga termasuk puasa yang mulia. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, ya, puasa Asyura ini bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu. Menghapus dosa setahun yang telah lalu. Wal ashrul awwal min Dzulhijjah, termasuk hari yang utama untuk bisa puasa sunnah adalah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Terus tanggal setunggal ngantos tanggal 9. Kalau 9-nya Arafah, tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini juga disunahkan untuk berpuasa. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ya, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min ayyami 'ashri Dzulhijjah." Ya. Tidak ada satu hari yang mana amalan tersebut di hari-hari itu lebih dicintai Allah dan lebih memiliki keutamaan, melebihi keutamaan ketika diamalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka termasuk puasa adalah hal yang utama. Oleh karena dalam riwayat disebutkan inna shauma yaumin minhu ya'dilu siyama sanah. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat orang yang puasa 1 hari di 10 hari bulan Dzulhijjah itu seperti nilainya bisa berpuasa selama 1 tahun. Wal ashrul awwalu minal Muharram, dan berikutnya adalah puasa 10 hari pertama dari bulan Muharram. Ya, 10 hari yang pertama dari bulan Muharram. Ya, dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 10. Tanggal 10 itu puasa Muharram, puasa Asyura. Tanggal 9-nya puasa Tasu'a. Dan sebagian ulama, ya, mensunahkan juga puasa di tanggal 1 sampai tanggal 8-nya. Jadi 10 hari pertama. Ya. Dan itu dilandasi oleh sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa bulan Muharram. Dan ini ulama khilaf, Syahrul Muharram ini maksudnya
bulan-bulan haram secara umum atau hanya bulan Muharram saja? Karena bulan haram aja 4. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan bulan Muharram saja, karena di situ jelas Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang Muharram. Maka disunahkan memperbanyak puasa di bulan Muharram, wabil khusus ketika 10 hari pertama. Warajabun, dan juga bulan Rajab. Berikutnya yang disunahkan berpuasa adalah bulan Rajab. Ya. Yang mana puasa bulan Rajab ini juga disunahkan memperbanyak puasa secara umum, sebagaimana hal tersebut dilandasi sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang bulan Sya'ban, kenapa kok Kanjeng Nabi ini berbulan Sya'ban banyak puasa, sering puasa. Maka Nabi SAW menyampaikan bulan Sya'ban itu berada di antara 2 bulan yang orang lalai darinya, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka di situ bisa dimaknai bahwasanya bulan Rajab dan bulan Ramadan orang banyak melakukan ibadah. Dan di antara keumuman ibadah adalah puasa. Maka dianjurkan puasa secara umum di bulan Rajab. Tapi kalau puasa khusus dengan keutamaan khusus maka ini tidak ada. Sya'ban yang terakhir adalah bulan Sya'ban. Ya, terakhir bulan Sya'ban yang juga baru saja kita lewati. Maka bulan Sya'ban juga termasuk bulan yang disunahkan orang untuk berpuasa, banyak berpuasa. Kecuali kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka di sini orang dilarang untuk berpuasa. Kecuali kalau orang sudah punya kebiasaan, punya wirid puasa. Tapi kalau orang nggak pernah puasa, terus orang tanggal 20 Sya'ban wis tak puasa saiki, puasa sunnah, maka tidak diperkenankan. Kata Nabi SAW, "Idza intasafa Sya'ban fala tasum." Terbedakan wa kaffu 'anisyan. Kalau sudah Sya'ban masuk pertengahannya, maka jangan puasa. Kecuali kalau orang sudah punya kebiasaan puasa. Kemudian beliau mengatakan qala wa shaumul ashhuril hurumi minal fadhaili, dan puasa di bulan-bulan haram. Ini juga termasuk puasa yang utama, yaitu kan puasa di bulan haram. Termasuk keutamaan. Apa saja bulan haram itu? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Ini bulan haram. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wahidul fardun, satu bulan ini bersendirian, yaitu bulan Rajab. Kalau bulan Rajab agak nyempil terakhir. Ya. Wa thalathatun sadun, dan 3 bulan ini datang secara berkelanjutan. Jadi mulai dari Dzulqa'dah, habis itu bulan Dzulhijjah, itu bulan haram. Setelah Dzulhijjah, Muharram, semuanya bulan haram berkelanjutan. Kecuali Rajab, dia sendiri. Wa hadza fis sanati, dan ini dalam 1 tahun. Jadi di sini beliau menyebutkan puasa itu dilihat dari kesunahannya. Ada yang dia itu sifatnya ibadah tahunan. Ibadah tahunan. Apa saja yang tadi sudah disebutkan ibadah tahunan. Di antaranya juga puasa Ramadan, tapi dia puasa wajib. Ya, jadi puasa Arafah ini ibadah tahunan. Puasa Asyura ibadah tahunan. Termasuk ibadah atau termasuk puasa di bulan haram ini ibadah tahunan. Yang tidak mungkin berulang setiap bulannya, tidak mungkin. Ya. Dan para ulama menyampaikan di antara hikmah kenapa Allah itu membuat puasa itu ada yang sifatnya ibadah tahunan. Ya. Ada sifatnya ibadah bulanan, yaitu puasa yang sifatnya itu apa? Bulanan. Dia baru terulang ketika di bulan berikutnya atau di bulan berbeda. Setiap bulannya. Ya. Dan ada yang puasa itu sifatnya pekanan. Setiap pekannya diulang. Seperti puasa Senin Kamis, setiap pekan terulang. Kalau bulanan itu seperti puasa ayam lebih tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan terulang. Kenapa? Hikmahnya adalah
bisa menghapuskan dosa-dosa yang senilai dengan terulangnya puasa itu. Kalau orang melakukan ibadah puasa yang puasanya itu sifatnya tahunan, harapannya puasa tersebut bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun, karena dia sifatnya tahunan. Kalau dia sifatnya bulanan, harapannya ketika orang puasa dan terulang setiap bulan, dosa tiap bulannya dihapus dengan pahala puasa. Demikian juga kalau sifatnya pekanan, setiap pekan, setiap minggu. Maka harapannya apa? Ketika dia berpuasa, dosanya selama seminggu yang lalu, ya, atau pekan sebelumnya itu bisa dihapuskan dengan ibadah puasa. Maka beliau melanjutkan qala wa amma fi syahri, adapun puasa yang terulang dalam 1 bulan, fa awwaluhu wa awsatuhu wa akhiruhu, maka bisa dikerjakan di awal bulan atau pertengahan bulan, wa akhiruhu, dan juga di akhir bulan. Ya, di akhir bulan. Wal ayyamul bid, dan sedangkan puasa di hari-hari putih ini lebih ditekankan. Ya. Hari-hari putih lebih ditekankan. Adapun ada sunnah memang secara umum dari puasa di awal bulan berpuasa. Ya, karena sebagian riwayat menyebutkan ya berpuasa fi awwali syahr, berpuasa di awal bulan. Ya. Kalau tidak bisa di akhir bulan bisa. Ya. Dan yang paling utama adalah puasa di pertengahan bulan yang sering disebut dengan puasa putih. Ya, kapan itu? Wa yadzalisa asyara wa rabi'a asyara wal khamisa asyara, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, ya. Hitungannya apa? Bulan Hijriah, kalender Hijriah, bukan kalender Masehi, bukan tanggal 13 bulan Maret ini. 13 Maret. Ya, 13, 14, 15 Maret bukan. Tapi kalau ibadah, pokoknya semua ibadah dalam Islam hitungannya pakai kalender Masehi. Ya, termasuk puasa. Puasa yang hitungnya bagaimana? Hitungnya pakai kalender Masehi. Maka penting takbiran itu enggak ada kalender Hijriah, penting. Jangan salah hitungnya. Ya. Baik. Kemudian dia mengatakan wa amma fil usbu', adapun ibadah puasa yang diulang per pekan, tiap pekan, fal itsnaini wal khamisi wal jum'ah. Ya. Maka bisa di hari Senin, bisa di hari Kamis, bisa juga di hari Jumat. Akan tetapi khusus hari Jumat tidak boleh orang hanya puasa hari Jumat saja, karena ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu membenci orang itu hanya mengkhususkan puasa hari Jumat. Tapi kalau di awali puasa di hari sebelumnya atau hari setelahnya maka tidak masalah. Misalkan hari Kamisnya puasa, Jumatnya puasa boleh. Tapi kalau selama 1 pekan tidak puasa, khusus hari Jumat dia puasa, maka ini tidak dianjurkan. Adapun puasa Senin Kamis, makanya jelas dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau banyak berpuasa, beliau menyampaikan innahuma yaumani tu'radu fihi al-a'mal fa uhibbu an yu'radu 'amali wa ana shaim. 2 hari ini, hari Senin dan Kamis, itu adalah hari di mana amal-amal itu dihadapkan atau diaturkan kepada Allah. Maka kata Nabi, aku suka kalau amalku itu diangkat kepada Allah, aku dalam kondisi apa? Berpuasa. Ya. Makanya adalah di antara ibadah-ibadah yang sunnah. Yang mana faedahnya? Apa faedahnya ketika di sini Imam Ghazali rahimahullah taala beliau menyampaikan kepada kita, jangan orang itu hanya berpikir ibadah puasa itu hanya bulan Ramadan. Paling tidak ada ibadah puasa selain Ramadan. Dan itu hendaknya seorang muslim seperti itu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis, ya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang maknanya, dan senantiasa hambaku itu mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan hasilnya kalau orang itu semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah,
maka Allah juga semakin dekat kepada dia. Makanya ini kunci jadi wali Allah. Kunci jadi wali ini Gusti Allah. Itu gampang maksudnya. Ya. Kangen-kangen gak perlu lopo, gak perlu nyepi nanggal sepi, gak perlu. Kuncinya supaya bisa menjadi wali Allah. Wali Allah itu apa sih artinya? Wali Allah maknanya adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Gusti Allah. Menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu caranya adalah dengan ibadah sunnah. Dengan ibadah sunnah, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibayangkan kalau sudah jadi wali Allah itu berarti sakti. Ini pemahaman yang salah. Ya, wali mestinya sakti. Ya, iso munggah langit miber rumah ya, kayak wayang kayak ya, iso ngambang ya, misalkan dan seterusnya macam-macam. Ya, enggak. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu orang yang dicintai Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, balasannya kalau sudah jadi wali Allah itu apa? Inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Uripe iku mboten nate merasa khawatir yang berlebihan, juga tidak akan merasa sedih yang berlebihan. Ya. Jadi bisa jadi hidup kita tenang, itu salah satu tanda, mungkin tanda kita sudah jadi wali Allah gitu. Ala kulli hal. Jadi di sini beliau menyampaikan ya, nasihat untuk kita semua. Ibadah Ramadan itu ibadah yang luar biasa. Di dalamnya ibadah yang luar biasa adalah puasa, tapi jangan sampai kita melupakan ibadah puasa yang lainnya berupa ibadah sunnah. Maka yang saya kalau aturakan, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan baca apa yang beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah sampaikan dan kita tidak dihidayah. Kita akhiri Allah taala sallallahu alaihi wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa majelis.